Hai sahabat kita, saya jumpa lagi dalam acara kita Healing Talk, di mana di dalam kita Healing Talk kita akan membicarakan dan membahas healing masalah-masalah yang berbasis trauma dan emosi bersama narasumber kita Mas Widodo. Nah, bersama saya Andre dan rekan saya dengan Yunus. Mas Yunus. Nah, kita kira-kira pagi ini kita akan membicarakan apa nih yang enak? Dalam kemarin kita sudah membahas nikmat versus masalah. Topik kita apa nih kali ini sekarang nih? Ya, oke. Jadi mungkin nanti kita akan membahas lagi lebih dalam lagi yang terkait dengan nikmat ya. Topiknya menggapai hidup nikmat dan bahagia. Jadi, lebih dalam lagi ya, menggapai hidup kita nikmat akan dan bahagia ya. Breakdown lagi. Mungkin nanti Mas Wid juga akan menceritakan tentang contoh-contohnya gitu dan apa sih filosofi-filosofinya gitu yang memang sebenarnya sering kita jumpai dan sering kita alami dalam kehidupan, tapi kadang-kadang kita suka nggak ngeh gitu loh. Bahwa harusnya sebenarnya hidup kita tuh adalah untuk menggapai itu tadi, kebahagiaan Nikmat, ya? dan nikmat tadi. Nikmat itu pasti bahagia ya, kira-kira ya. Insya Allah sih seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat kita pada kali ini akan membicarakan topik menggapai hidup nikmat dan bahagia. Nah, dan juga sekarang sudah ada narasumber kita, Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sehat ya Mas Wi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita tadi sudah berbincang sama Mas Yunus. Kita akan membicarakan nih menggapai hidup nikmat dan bahagia. Nah, sebelum sampai ke sana, ini kan tadi ini kita healing talk. Boleh nggak di breakdown lagi atau di konsep kita ini sepertinya apa sih sebenarnya konsep kita ini gitu loh. Sebelum kita mendalami topik menggapai hidup nikmat. Bisa nggak Mas Wi menceritakan dulu konsep asal muasal mendapatkan konsep kita ini dalam kehidupan kita nanti? Oke. Kita sendiri kan kepanjangan dari Quantum Trauma and Emotional Healing. Ya. Nah, konsep ini sendiri sebetulnya didapatkan dengan proses yang cukup panjang, lebih dari 15 tahun. Ya. Jadi dimulai dengan ada ketertarikan saya ya mengenai konsep-konsep penyembuhan alternatif gitu ya. Dulu awal-awalnya saya mulai dengan ikut hikmatul kalimat sada. Kalimat sada ya. Silat-silat? Bukan. Pernapasan. Jadi olah nafas. Olah Olah nafas. nafas dengan beberapa jurus, ada 9 atau 10 jurus gitu. Nah itu kita mengolah nafas sehingga kita mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan energi di dalam tubuh kita, dan nanti itu akan kita pergunakan untuk membantu orang lain gitu ya, atau diri sendiri. Nah lalu ikut lagi beberapa macam jenis gitu ya, termasuk ada hikmatul iman juga dari yang saya sebutkan, ada reiki juga, bahkan saya sampai mendalami beberapa master reiki segala gitu ya. Jadi semua itu yang mendasari saya untuk mulai lebih mendalami lagi gitu ya. Ada kuantum ikhlas segala, tapi di tengah jalan saya dipertemukan dengan seorang namanya Pak Arif ya, Pak Arif Mulyadi, yang kemudian memberikan bimbingan saya untuk mempelajari atau memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan konsep pemahaman, bukan membaca-baca aja gitu ya, tapi dengan memahami. Kenapa saya tertarik itu? Karena memang Al-Quran itu sebetulnya adalah panduan hidup, pedoman hidup, ya harus dipahami gitu. Nah, cuman adalah setahun saya belajar mengenai itu, tapi kemudian dari situ muncul pemahaman terbuka makna-makna dari ayat-ayat itu sendiri dengan dikaitkan dengan
tadi pencarian mengenai konsep healing itu ya. Nyambung gitu ya. Nyambung ternyata. Lalu kemudian saya ikut hipnoterapi lagi, ada quantum touch segala macam kayak gitu ya. Nah itu muncul benang merahnya. Oh begini, makanya dilakukan ngomong seperti ini dan akhirnya mekanisme begini ya. Jadi mulai terungkap sistem alam ini ya, terkait dengan perilaku manusia, dan ternyata perilaku itulah yang menyebabkan kita nanti mau dapat bahagia atau mendapat masalah. Kayak gitu. Jadi prosesnya sekian lama gitu. Nah, begitu sudah saya dapatkan konsepnya itu, saya uji. Nah kebetulan di tengah perjalanan pencarian itu saya sempat belajar beberapa teknik pengujian, pakai iridologi, pakai kinesiologi, lalu pakai alat yang warna-warna segala itu kayak gitu ya. Nah, dan memang dari awal itu nggak tahu kenapa sih saya tertarik dengan kinesiologi, dan ternyata memang itulah alat yang sampai saat ini nanti konsep ini kita pergunakan untuk melakukan pendeteksian, pengujian itu pakai kinesiologi gitu ya. Nah, jadi selama 15 tahun itu udah kita dapatkan konsepnya, lalu saya uji ya, ke keluarga, ke sahabat-sahabat, teman-teman di kantor, atau siapapun yang waktu itu punya masalah yang datang ke saya coba uji. Ternyata sukses, gitu. Ternyata benar. Jadi penyelesaian masalah itu akhirnya menjadi simple. Karena dulu waktu kita pakai teknik-teknik yang ada ya, kok berat sekali rasanya. Kita mesti memancarkan energi, mentransfer energi ke seseorang tuh, apalagi pakai teknik-teknik nafas, tekan nafas segala gitu. Itu saya waktu melakukan itu tuh saya kayaknya mestinya harusnya nih ada cara yang lebih cepat lagi, ada cara yang lebih efektif. Nah kelihatannya itu yang jadi doa saya, dan kemudian makanya diwujudkan, dikasih konsepnya seperti ini, dikasih tahu. Dan memang begitu kita terapi ya, memang basicnya itu nanti dari trauma-trauma dan emosi gitu ya. Emosi yang nanti membentuk trauma-trauma, nah itu kita healing. Nah, kita cari akar masalahnya dengan bantuan tadi kinesiologi, kemudian ketemu akar masalahnya, perilaku apa yang salah. Nanti obatnya simpel sekali, tinggal tobat dan memaafkan, selesai. Makanya disebut kuantum kan, langsung hilang aja begitu. Secepat itu ya? Secepat itu gitu. Makanya kita sebut kuantum gitu. Nah sejarahnya kira-kira seperti itulah ya. Nah, sehingga setelah saya bisa membuktikan dan berhasil, langsung saya ajarkan saya sharing. Saya sharing, siapapun yang mau saya sharing gitu ya. Kenapa? Dari konsep ini juga terbukti bahwa segala sesuatu itu yang baik itu ilmu pengetahuan maupun harta bentuknya benda maupun yang benda itu nanti kalau tidak dipakai diambil balik sama yang punya. Jadi kalau saya nggak sharing, hilang itu. Nggak kepake soalnya. Akhirnya saya sharing, alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang. Karena setiap kali kita sharing ditambah lagi. Begitu di sharing lagi ditambah lagi pemahaman baru, sehingga sampai sekarang dari versi awalnya sudah mungkin versi 13 lebih mungkin gitu. Jadi udah banyak sekali perubahannya, perkembangannya. Jadi berkembang sampai lebih mengerucut yang lebih gampang, efektif, dan lebih efektif, dan ternyata lebih simpel gitu. Untuk memahami, untuk kita bisa dipahami. Ya. Jadi supaya kehidupan kita sehari-hari apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan gitu ya sampai sana. Gitu. Oke, baik. Jadi ternyata sahabat kita Mas Wid ini sudah menjelaskan tadi konsep sejarahnya kita itu, kenapa beliau udah bisa mendapatkan konsep ini. Ternyata perjalanannya cukup panjang, dan akhirnya alhamdulillah Allah memberikan benang merahnya dan mendapatkan yang namanya Quantum Trauma and Emotional Healing, atau disingkat kita, yang bisa membantu
sahabat-sahabat kita yang lain untuk bisa berperilaku dan menyelesaikan masalahnya. Baik, sekarang berkaitan dengan topik ini Mas Wid. Hari ini kita tadi udah bincang-bincang nih. Kita hari ini menindaklanjuti dan melanjutkan yang topik yang lalu. Kan yang lalu kita udah nikmat versus masalah. Nah, sekarang kita mau lebih detail lagi nih. Kita coba nikmat dulu nih. Gimana sih cara menggapai hidup nikmat dan bahagia? Nah, bisa nggak Mas Wid? Tolong jelaskan tuh Mas Wid. Apa sih maksudnya dan seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, kembali dari konsep awal yang kemarin kita sempat bahas ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi akibat dari perilaku kita sendiri. Perilaku itu adalah cara berpikir dan cara bertindak, gitu ya. Dan atau bisa dua-duanya, dan atau cara bertindak, sehingga dengan berpikir aja kita bisa udah memperlihatkan perilaku kita. Lalu apalagi dengan tindakan, itu lebih kelihatan lagi perilakunya. Nah, hasil dari berperilaku itulah yang nanti akan dinilai sama yang sang pemberi tugas. Siapa sang pemberi tugas? Tuhan. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Orang bilang Allah atau siapapun itu, dialah pemberi tugas. Nah, karena dia memberi tugas, cuma dia yang punya hak menilai, ya, bukan manusia lain, bukan makhluk lain. Nah, jadi penilaiannya itu nanti cuma ada 3. Ada 2, baik atau buruk. Ya, baik atau buruk, tapi dengan kriteria dia. Kriteria Allah ya. Kriteria Allah, ya, kriteria Tuhan. Nah, nanti dari hasil penilaiannya itu akan ada feedback ke kita. Feedbacknya itu yang pertama disebut dengan nikmat. Kalau nikmat itu wujudnya yang dirasakan sama manusia itu nanti kebahagiaan, gitu ya. Nah, feedback kedua bentuknya adalah masalah. Kenapa? Karena kita lagi ditegur berperilaku tidak seperti apa yang dia kehendaki. Makanya ditegur. Ya. Nah, teguran itu buat manusia seperti kemarin di topik yang sebelumnya kita sebut dengan namanya masalah. Yang masih ingat dari kemarin, masalah. Masih ada salah dari apa perilakunya. Gitu. Sehingga kita ditegur. Nah, ini yang feedback ketiga nih yang banyak manusia yang nggak paham. Feedback ketiga itu namanya kesenangan. Jadi beda antara kesenangan dengan kenikmatan. Kalau kesenangan itu wujud yang dirasakan sama kita bentuknya adalah kegembiraan, bukan kebahagiaan. Kalau tadi nikmat adalah kebahagiaan, kalau kesenangan itu kegembiraan. Beda itu ya? Beda. Kalau kebahagiaan itu plong, nggak ada beban, los, nggak ada masalah, nggak ada keluhan, aman gitu ya, kesehatan, aman, nyaman, rasanya damai, gitu kan. Itu namanya kenikmatan. Itu yang mewujudkan pada kebahagiaan. Ya. Isi ada sukacitanya juga. Sukacitanya gitu ya. Nah, kalau kesenangan itu karena seseorang akan bergembira kalau gembira itu memberikan kepuasan, ya, rasa-rasa bangga, lalu rasa-rasa memiliki itu gembira ya. Jadi beda dengan senang. Kalau kenikmatan tadi nggak ada konsekuensinya, itu rasa hatinya enak aja plong. Tapi kalau kesenangan itu nanti ada muncul konsekuensi namanya pemeliharaan. Apa tuh Mas pemeliharaan? Iya, kita harus melihara. Coba bayangin aja punya kambing, punya anak, kan harus melihara. Punya kendaraan, punya rumah, harus dipelihara. Terus punya status, dianggap sama orang-orang. Kita harus pelihara status itu. Kita nggak mau turun, maunya lebih tinggi statusnya. Punya istri juga harus punya istri harus harus dirawat ya Mas. Iya.
istri satu, istri dua, itu Iya. memelihara lagi. Nah jadi semua yang namanya tadi memiliki itu punya konsekuensi memelihara. Ya. Nah pemeliharaan itu kalau terlalu membebani kita nanti, ya akan jadi masalah. Di kemudian hari ini. Iya di kemudian hari, ya coba aja masa punya mobil nggak bisa melihara, Rusak. ya cuman Pajangan aja. jadi pajangan, dikejar pajak terus. Oh iya betul. Hah? Konsekuensinya banyak ya. Konsekuensinya banyak. Terus kalau gitu nggak usah aja gitu, nggak usah ada apa-apa gitu, nggak juga. Ya enggak. Tapi bisa jadi apa namanya, sesuatu yang membuat kita nikmat juga, Mas, kira-kira kalau dari kesenangan itu. Kalau kita bisa manfaatkan apa-apa yang kita miliki, ya, untuk mewujudkan kebahagiaan, jadi nikmat nantinya. Jadi tergantung memanfaatkannya sebetulnya. Oh. Tapi kalau kita memilikinya dengan nafsu, lupa kita sama dengan tugas tadi. tugas dari Tuhan cuma satu kan, ingat nggak? Kemarin apa? Beribadah. Menjadi wakilnya untuk menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya yang membutuhkan. Kalau kita penuh dengan hawa nafsu, akhirnya menggunakan tadi kasih sayang Allah yang berupa harta itu kemarinnya untuk mengejar kesenangan. Karena nanti kita lupa ngejalanin tugas bahwa harta itu harus disampaikan kepada yang punya hak. Harta benda dan non benda itu yang kemarin. Akhirnya semua dipakai buat kesenangan. Kesenangan pribadi aja Kesenangan gitu ya. pribadi. Padahal harusnya diamanahkan buat, kalau memang dia meyakinkan bahwa itu amanahnya memang buat, walau dia memiliki tapi untuk memelihara agar dipakai buat nanti bertugas bermanfaat, ya, menjalankan tugas jadi manfaat, ya akan muncul kebahagiaan. Pokoknya intinya jangan sampai lupa dengan tugas yang nomor satu yang memunculkan kebahagiaan itu, kenikmatan, bahwa kita harus menjadi wakilnya untuk menyebarkan kasih sayang. Kalau semua dipakai buat diri kita untuk senang-senang, lupa kan nama itu. Iya. Padahal perilaku amanah, nyebarin kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan itu kepada yang berhak, itulah sumber kenikmatan. Gara-gara kesenangan kita tidak melakukan, ya gimana mau dapat nikmat? Ditegur iya malah. Karena nggak menjalankan tugas. Karena tidak menjalankan amanahnya, tidak jalani tugas, gitu. Ya, hati-hati ini, karena kemarin kan kita udah sebut ada setan itu. Setan itu selalu menggelincirkan kita kepada kesenangan. Bukan berarti kita nggak boleh senang. Bukan. Karena hadiah pertama dalam menjalankan tugas yang udah benar nih jalan tugas, hadiah pertanyaan tuh dikasih kesenangan dulu. Selalu dikasih kesenangan, tuh rasa puas, puas, seneng ya udah bisa jalanin tugas orang-orang yang udah seneng gitu. Baru nanti kalau dia nggak lupa menjalani tugas berikutnya, baru dia dikasih kenikmatan, kebahagiaan. Jadi kesenangan dulu, baru kebahagiaan. Ya. Jadi nggak usah khawatir kita nggak senang hidupnya, karena proses kita dapat nikmat itu selalu dikasih kesenangan dulu di awal. Tapi kesenangan itu sekalian diuji sebetulnya. Diuji, masih lupa nggak? Masih ingat nggak untuk ngejalanin tugas? Kalau dia lupa, ya udah nanti dapatnya teguran, masalah. Gitu. Jadi orang lupa karena memang mungkin orang nggak tahu antara membedakan kesenangan dan kenikmatan. Dia pikir, wah ini saya senang bahagia nih. Nah, senang dan bahagia itu dia sama gitu. Padahal itu ternyata beda ya. Banyak yang mereka mengistilahkan kesenangan itu adalah nikmat dunia. Oh iya.
itu plesetan itu sebenarnya, hati-hati tuh. Nikmat, padahal nikmat itu kebahagiaan, Berarti bukan. masih ada kata lanjutnya ya, Mana? nikmat dunia. Dibilang nikmat dunia. Iya, iya. Yang dikejar kesenangan sebetulnya tuh, hati-hati. Oh. Ya. Padahal kalau di Al-Quran tuh disebut bahwa kesenangan dunia itu memperdayaimu. Hati-hati, Allah Tuhan udah ngasih tahu tuh, ingetin kita. Iya, iya. Kenapa? Memperdayai apa? Sehingga kita lupa dengan tugas. Padahal itulah sumber nikmat gitu. Ya kan ada orang Mas yang kalau ya dia selama hidupnya kan kerja keras, terus ngumpulin harta benda lah ya, gitu ya. Ya mungkin harta non benda juga gitu. Dia menganggap bahwa "Wah, ini kan hasil kerja saya, jadi saya harus bisa menikmati nih nanti semuanya gitu loh." Itu bener nggak sih sebenarnya? Ya udah Iya kan? punya ini banyak harta, saya Iya. nikmat nih gitu. Nikmat, ya itu nikmat. Iya, makanya dia merasa bahwa itu Iya. ini kenikmatan yang saya Iya, hasil Dapat kerja keras hasil saya kerja nih, saya saya gitu. nikmat nih. Memang sebetulnya kenikmatan itu. Hasil kerja keras itu apa? Kerja keras yang sebenarnya adalah kerja keras untuk beribadah itu tadi. Seberapa keras ya dia bekerja sih sebetulnya. Coba dibandingin sama petani yang nyangkul. Seberapa keras sebetulnya gitu. Oh, yang antara kantoran dengan petani ya. Kadang-kadang dia cuma perintah terus kemudian mendapatkan ide untuk melakukan, tidak mendapatkan ide dengan menganalisa harus dapat ide gitu. Emang dari siapa ide itu? Karena kepintaran dia itu. Nggak ada orang pintar. pengalaman. Pengalaman. Iya, itu kan cuma database doang yang nanti dipakai buat apa tiba-tiba muncul ide gitu. Karena kalau buat saya nih, Iya. yang namanya ide itu disebut ilham. Saya cuma mengacu pada satu kalimat yang ada di Al-Quran, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan semua itu kecuali dari Tuhan semua. Jadi manusia itu sebenarnya just a puppet gitu. Tuhan lah yang mengarahkan di sini. Tuhan yang ngasih ide-idenya itu tadi. Gitu. Bukan karena pengalaman dia gitu. Itu hanya basicnya aja apa? Pengalaman dia itu dari database. Sebagai database Sebagai dia. database-nya, nanti based on database itu dimunculkan ilham seperti ini. Jadi mengacu ke situ semua. Gitu. Tapi prosesnya semua dari Tuhan. Jadi nggak ada orang pintar, nggak ada. Yang ada adalah orang pintar doa. Apalagi tuh pinter doa. Iya. Jadi ada orang yang pintar bertanya. Oh. Bertanya itu sama dengan berdoa. Karena kalau orang bertanya mengharapkan apa? Jawaban. Jawaban. Nah, dia berdoa untuk jawabannya. Oh, tanpa disadari gitu ya. Disadari. Makanya saya Harus bilang gimana orang ya? bertanya itu lagi berdoa untuk dapat jawabannya. Ih, seneng ya kalau saya dapat. Kenapa ya ini bisa begini? Kenapa ini begini ya? Nah, kenapa ini bisa? Kenapa harusnya gini? Nah, itu yang saya alami selama 15 tahun itu kan bertanya terus sebetulnya. Ini kenapa ya begini? Ini apa harusnya ini bisa lebih ada yang lebih efektif nih. Apa ya? Gimana ya? Dikasih muncul, tung, terus diperjalankan saya, diperjalankan. Ikut ini, ketemu Pak Arif, lalu ikut ini lagi, sehingga keluar benang merahnya. Jadi tidak ada yang kebetulan berarti ya. Tidak ada. Memang udah ada rencangan Allah dan dengan kenapa dia atur karena kita memang banyak bertanya kepada Tuhan ya. Akhirnya Tuhan yang mengatur nih ke sini kayak seperti itu ya. Questioning everything. Questioning. Ada juga ayatnya bagi orang-orang selalu mempertanyakan tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh bertanya terus sama Tuhan. Jadi jangan cuma diam bengong gitu, kesambat nanti. Iya. Ya, kita bertanya terus supaya nanti hidup kita jadi ada jawaban untuk lebih maju gitu. Termasuk kita nih lagi bertanya-bertanya. Iya. Supaya nikmat. Iya. Gitu. Jadi nikmat itu sumbernya satu tadi ya, yaitu melaksanakan ibadah, melakukan perintahnya.
ya. Itu dalam bentuk menyebarkan kasih sayang. Kemarin udah dijelasin kan? Udah. Menyebarkan kasih sayang itu wujudnya apa? Bersedekah terhadap harta kita. Harta itu ada dua jenis, harta benda maupun harta non benda. Nah, kita bolak-balik aja terus dari setiap episode biar ingat lagi gitu. Iya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya kesenangan tadi itu bisa jadi, maksudnya itu tadi udah sebut, bisa jadi berupa ujian-ujian gitu Mas ya? Itu salah satu bentuk ujian. Oh, Kesenangan itu ya berarti. Kesenangan. Jadi kan udah disebutin. Hati-hati ya, kesenangan itu memperdayaimu. Oh, Gitu. bahasa halus ya. Bahasa halus dari Tuhan. iya. Kalau lo ikut sama yang si itu tadi gitu ya. Si pencuri nikmat. Kalau ngejar kesenangan, kumpulin deh duit sebanyak-banyaknya. Kumpulin jabatan setinggi, bikin apa? It's about time. Tunggu waktu aja nanti. Tunggu waktu aja nanti ditegur Allah. Sebetulnya ada proses peneguran tuh nggak langsung di ujungnya, nggak ada prosesnya gitu. Oh iya, ada. Ada, biasanya sih teguran-teguran tuh bentuknya, kan tahapannya kemarin tegurannya apa? Perasaan hati, kehidupan sosial, baru kesehatan. Iya. Enggak kesehatan dulu. Kehidupan sosial sebenarnya. Coba diperhatikan, pasti ada orang-orang yang nggak suka sama dia, ada yang merasa gini. Nah, nanti kalau dia masih persisten, kuat sekali dengan dia keinginannya untuk, bisa jadi memang dia nggak sakit pada saat itu, nggak sampai ke teguran ketiga, tapi dia lagi numpuk di teguran kedua, itu masalah sosial, hubungan sosial. Begitu nanti orangnya ada umurnya kan, Iya. ada batasnya. Begitu dia ada batasnya, mulai nggak dianggap, mulai nggak, baru nanti mulai muncul masalah kesehatan. Pensiun gitu. Iya. Biasanya munculnya di saat-saat itu tuh. Karena biasanya orang-orang yang kayak begitu itu dilingkari dengan orang-orang yang punya kepentingan. Istilah sahabatnya bukan sahabat sejati, sahabat yang punya kepentingan. Dia masih punya Kepentingan ya jadiin sahabat, kalau nggak ya udah. Iya. Oh, Gua masih bisa bergantung sama dia, gitu. Tapi begitu udah nggak bisa digantungin, ditendang, dilepeh. Sakit hati nggak? Hati-hati tuh penyakitan nanti biasanya. Iya. Terus kira-kira kiat-kiat apa yang kita, supaya tadi kan udah hidup nikmat seperti ini, kiat apa kita harus lakukan supaya kita bisa gapai nikmat itu, Mas? Nikmat itu yang pertama, kan kemarin udah saya sebut ya di episode sebelumnya, bahwa supaya hidup nikmat itu cuma 3 cara, nggak ada cara lain. Ya. Yang pertama adalah lakukan ibadah dengan ikhlas. Yang wujudnya adalah sedekah-sedekah yang ikhlas. Ya. Soalnya kalau nggak ikhlas, nanti rugi 3 kali. Oh iya. Iya, udah keluar hartanya untuk bersedekahnya, tapi nggak ada nilai ibadahnya, ya. Nggak ada nilai ibadah itu, nggak ada masukan nikmat yang manfaat, gitu ya. Iya. Ya. Karena nggak ada nilainya di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau nggak ikhlas berarti lagi ngikutin setan, pasti ditegur. Kok ngikutin setan bukan saya? Nah, teguran selalu bentuknya masalah. Bayangin, udah sedekah nggak ikhlas, ruginya 3 kali. Mendingan nggak usah sedekah, nggak ada ruginya. Iya. Jadi nggak boleh sedekah dong, Dan. Tapi nanti kalau nggak sedekah, Ada nggak sih? diambil lagi. Oh iya. Kan Jadi nggak dipakai. ada konsekuensinya juga ya. Ada konsekuensinya juga. Kan nggak dipakai, saya ambil. Oh, jadi Kamu nggak butuh segitu banyak, gitu. Oh, jadi sedekah ikhlas atau nggak sama sekali gitu? Ya enggak lah. Kalau enggak kita nggak amanah, namanya nggak Ya. bersyukur. Oh, Ya. jadi semua harus kita sedekahkan gitu. Tapi Karena lihat- ada tugasnya di situ. Kalau nggak dapet nikmat, Iya. katanya mau dapet nikmat. Oh iya. Ya, Tugas kalau mau dulu. Jalan tugas dulu ya. Bukan nikmat dulu berarti ya. Iya. Kalau mau dapet nikmat, jalanin tugasnya. Oh. Gitu. Nah, lalu yang kedua apa kemarin tuh? Hindari si pencuri nikmat kan. Oh iya. Si setan itu. Jadi dia tuh pengennya
nikmat kita berkurang. Kalau perlu nggak punya nikmat lagi. Hidup ini nggak ada nikmatnya. Itu yang dirasain sama orang yang depresi tingkat dewa tuh. Di kepalanya cuma masalah, nggak ada nikmat hidupnya. Sehingga nanti dengan mudah dia ngambil satu langkah menyelesaikan hidupnya. Karena mau menghilangkan semua masalah itu karena dia udah nggak tahan. Jalan pintas ya. Jalan pintas, padahal itu jalan pintas untuk masuk neraka. Masalah lebih dalam lagi nanti. Nah, kalau tadi masalah ibadah dengan ikhlas, seperti apa sih Mas? Ibadah dengan ikhlas itu seperti apa tuh? Ikhlas tuh memang Karena kan kadang-kadang suka bilang, enggak saya ikhlas kok. Ikhlas kok? Oh iya, oke. Ikhlas. apa maksudnya ikhlas? Tapi dia belum paham. Iya. Dia cuma, saya ikhlas kok. Begitu kita cek, enggak tuh gitu. Kan. Ikhlas itu cuma satu. Apa? Perilaku dia itu, backgroundnya atau dasarnya cuma satu. Saya lagi menjalankan amanah Tuhan, menyampaikan apa tadi? Harta kepada yang punya haknya. Nah, yang punya hak itu ada dua, ada yang memang datang meminta, ada yang memang tidak datang meminta. Cuma kita tahu, kita mesti kasih ke dia. Dia butuh gitu Dia ya. butuh. Gitu. Jadi itu ya. Nah, kasih ke hak-haknya itu nanti dengan ikhlas. Niatnya cuma satu, lagi menjalankan amanah Allah. Kalau kemarin kan saya analogikan nama apa? Kurir kan? Oh iya, undangannya. Kurir undangan. Masa ngasih undangan? Pak, ini saya udah kasih ya. Ayo Pak, foto selfie sama saya yuk. Gitu. Kasih yuk, kayak gini. Iya. Biar saya lihat Pak, saya udah tugas nih, saya udah kerja. Padahal waktu kerjanya nggak grundel. Jauh amat ini, nyampe ke sini nih. Iya. Terus apa namanya, undangannya juga dijaga baik. Nah. Terus kemudian nih kalau istilah menyimpang daripada kesenangan terkait sama undangan kan, undangan itu untuk sebuah pesta nanti di sana. Nah pesta itu kan biasanya udah makan ada apa gitu. Nah waktu dia menyimpang cuma dia mendingan kasih ke keluarga gua nih undangan. Yang datang. Jadi makan yang gratis. Gratis. Ada bintang filmnya lagi datang, ada penyanyi yang top lagi datang ke situ. Buat keluarga gua aja deh. Gitu. Itu nggak amanah namanya. Iya. Itu karena dia mengejar kesenangan. Iya. Nah, analoginya gitu. Iya. Ya nggak bakal dapet. Ya dapetnya teguran habis itu malah. Yang punya marah. Ini orang-orang yang diundang tiba-tiba muncul di sini. Siapa nih gitu? Itu ya. Kurirnya siapa nih dicari. Biasanya kalau sebelum kita melakukan ikhlas tuh apa misalnya yang apa tahapan-tahapan, mungkin ada tahapan-tahapannya kah, apa memang udah ya, ikhlas aja gitu, atau ada tahapan-tahapannya nggak? Nggak ada, memang cuma satu. Bahwa waktu kita melakukan ini cuma satu, lagi menjalankan amanah. Lillahi ta'ala ya. Jadi menjalankan, yang namanya lillahi ta'ala itu, saya lagi menjalankan amanah Tuhan, memberikan hak kasih sayang Tuhan kepada yang punya hak. Karena Tuhan, karena Tuhan. Nggak ada kepentingan lain. Udah gitu aja. Nggak ada kepentingan lain. Segampang itu sebenarnya. Begitulah konsepnya. Nggak ada konflik of interest. Nggak ada konflik of interest. Iya. Jadi ada kesadaran nggak di situ? Ada. Kesadaran bahwa saya lagi menjalankan amanah, itu kesadaran. Dan lalu ditutup bahwa saya nggak ada kepentingan lain. Target saya cuma nih menyampaikan undangan ini kepada yang berhak, udah selesai. Di situ. Tapi kalau ini nih Mas, saya mau nanya nih Mas. Misalnya kan ini orang dapat masalah nih, sakit lah, taruhlah sakit, ya. Terus sakit itu katanya kan ini ujian Tuhan. Akhirnya dia ya udahlah ujian Tuhan untuk menggugurkan dosa tuh gimana tuh penjelasannya tuh kira-kira benar nggak itu kayak gitu tuh? Akhirnya dia nikmatin aja gitu. Kalau dosanya, saya juga pernah nanya juga,
kalau dosa kamu banyak, kamu gitu-gitu aja dong gitu ya maksudnya. Jadi atau gugur benar-benar gugur. bener. Kadang-kadang suka bahwa yang sakit itu adalah menjadi nikmat. Dinikmatin aja dia. Bisa Dia nikmat. pikir maaf nih, dia pikir mungkin ini takdir saya kok gitu udah gitu. Iya bisa nikmatin penderitaan tuh bisa. Ya mungkin gitu. Nggak mungkin harapan dia nantinya setelah dia kan tadi Dia menjalankan ujian ini salahnya itu dia. dia nanti hidup nikmat. Gimana gitu. penjelasannya Ada kira-kira? satu sih yang dia ini karena tadi ada pemahaman yang salah ya, dari buat saya gini ya, ada pemahaman saya dia yang salah kan. Ya udahlah, saya ikhlasin nih, saya lagi diuji saya gini supaya nanti di sononya di kehidupan Nah, berikut itu maksud ya, saya, ya. di Itu. kehidupan berikut baru saya nikmat di situ. Ya banyak juga tuh yang kayak gitu tuh. Sekarang logik aja logik ya. Kalau kita tadi punya masalah berarti lagi apa? Sedang ditegur. Lagi ditegur. Tegur. Tegur karena apa? Bermasalah. Karena tidak menjalankan tugas. Karena Lalai tugas, Pak. iya karena apa? Karena Ngikutin setan. nah itu aja kita nggak suka miss. Iya, iya. Karena dia lagi ngikutin setan. Itu pasti ya maksudnya. Udah pasti itu. Nggak mungkin kan ada juga yang bilang malah nggak nyalain setan. Oh bukan, itu diri kita sendiri. Iya benar, memang kan setan tuh cuma ngasih himbauan. Oh, iya. Tapi dirinya kita yang mengikuti. Cuma Kan dibisikin ya. mengikuti. Iya. Nah, Kalau nggak mau ikuti juga boleh. kalau kan? kita nggak mengikuti boleh aja. Iya. Ini kita ikutin. Malah itu yang benar kan. Iya, benar-benar. Nah, karena kita ngikutin makanya tegurannya berlaku. Pinter juga dia. Iya. Hebat nih. IQ-nya tinggi. Tapi kemudian ditutup lagi sama setan. Udah, terima aja, nikmatin aja. Gimana lu nikmatin masalah? Oh, jadi masalah dibisikin di- bahwa ini takdir gitu kali. Ujian gitu. Nanti hasilnya nanti setelah lu mati. Ya. Padahal logika ya. Kita di dunia ini hidup ngikutin setan. Masa ya langsung nyemplung masuk surga di sana? Ya nggak mungkin lah. Nah, logika Ya aja. pasti. Iya, iya. Karena saya Ibarat kalau apa murid nggak belajar, kok mau lulus sih? Mau lulus. Gimana ceritanya gitu? Logika dasarnya gitu. Di dunia ini lu ngikutin setan dulu, masa iya tiba-tiba lu nanti di akhirat masuk surga? Lu pasti masuk mesin cuci dulu. Iya. Tergantung laundry apa cuci sendiri gitu. Begitu Jadi- bersih baru masukin ke sana gitu. Jadi itu penjelasan ya Mas. Padahal kalau memang sedang sakit atau punya masalah itu, ayo segera keluar dari masalah itu. Segera Ya. tobat. Karena itu teguran ya. Tobat Tobat. dan memaafkan. Makanya karena teguran, terus Allah kan bilang ini tuh di ayat ini, aku tunggu tobat kalian. Ayo, mana tobatnya? Oh. Karena dia udah menjalankan tugas dari apa yang surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Tuhan, ya Allah. Jadi kalau saya nanti belok, tolong kasih tahu biar saya lurus lagi. Oh, artinya itu ya. Ya kan maksudnya gitu kan, Ya. bener nggak kira-kira Iya. logiknya? Karena saya pengen ada di jalan lurus terus. Jadi kalau nanti suatu saat saya belok, tolong Betul. kasih tahu jalan, kasih tahu terus untuk berada di jalan yang lurus. Ada apa sih di jalan yang lurus itu? Kita pengen ada di jalan yang lurus itu. Ada apa coba? Ada apa ya? Ya di ayat berikutnya. Oh. Siratal ladzina an'amta, Oh, yaitu nikmat. jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi kalau kita lurus, Hidup kita. baru dapat nikmat. Oh. Dan kalau ngikutin setan, dia nggak nikmat. Jadi jangan bilang kalau hidup kita di dunia ini nggak nikmat, di sana masuk surga. Nggak mungkin. Mesin cuci dulu deh. lo. Iya. Gitu. Oh, jadi pengertian Fatihah itu sebenarnya dalam juga itu ya Mas. Iya, dah. Oh, pengertiannya itu ya. Jadi kalau saya mau ngomong dari awal nih tadi, syaratnya untuk dapat nikmat Ah. ada di jalan yang lurus dulu. Oh. Cuman itu syaratnya. Nah, tapi apa yang disebut jalan yang lurus? Yaitu menjalankan tugas-tugas dari Allah dalam rangka ibadah. Yang wujudnya sehariannya namanya sedekah. Jadi perilaku kita rubah dalam bentuk sedekah-sedekah yang ikhlas, itulah jalan-jalan yang lurus namanya. Yang hadiahnya nikmat. Oh. Setiap langkah kita tuh jadiin sedekah semua.
Ini kita ngobrol di sini aja kita jadiin sedekah nih, insya Allah. Amin. Terus amin. nggak ada kepentingan karena lagi jalanin amanah supaya banyak orang yang paham. Iya, iya. Niatnya cuma itu aja. Ya. Iya, iya. Begitu kita jalan seperti itu, insya Allah nanti ada balasannya nih dari Allah. Amin. Itu jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu tadi setiap langkah kita, perilaku kita maknai sebagai sedekah. Dan sedekah yang ikhlas itu berarti kita lagi ada di jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ada nikmat. Hadiahnya Nikmat. Kalau melenceng, teguran ya. Teguran. Masalah. Teguran bisa jadi itu sakit juga termasuk teguran. Itu loh level 3. Kan teguran kan enggak? Level Justru malah yang 1. lebih ini ya. Rasa Rasa hati. kehidupan sosial, Baru masalah kesehatan. kesehatan. Gitu. Jadi kita harus kenal itu Nah, si. jadi yang bikin kita nggak lurus cuma satu, namanya si setan itu. Nah, begitu ngikutin dia belok kita, pasti ditegur. Katanya mau lurus, ayo ditegur gitu sama Allah kan. Dan tegurannya itu pasti wujudnya namanya masalah buat manusia. Karena kalau ditegur pakai nikmat ya belok aja Iya. terus. Iya, iya, iya. Berarti Gitu. ketidaknyamanan ya. Itu Tidak dia. nyaman. Ya, jadi kalau mau nikmat ya cuma satu itu. Kan mau tadi temanya apa? Menggapai Menggapai hidup nikmat dan itu bahagia. Bagian. Nah, wujud nikmat itu yang dirasakan manusia dan adalah bahagia. Gitu. jangan ngikutin pencuri nikmat yaitu setan. Setan. Oke. Ya. Kenapa saya bisa menyatakan bahwa bentuk ibadah yang sebenarnya dalam sehari-harinya itu adalah sedekah? Saya mengacu pada Al-Quran lagi ya. Ya. Surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, bunyinya kira-kira gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang telah kau berikan telah ku berikan kepadamu. Disuruh apa? Nafkah. Nafkahkan itu artinya apa? Sedekah, berikan. Kalau ada yang Keluarkan. pakai atau ada yang bilang belanjakan. Oh, Ya. belajar. Pakai, bukan Pakai. disimpan-simpan. Kalau disimpan-simpan berarti nggak mau ngejalin amanah namanya. Ayo pakai. Gitu. Ya. Lalu dilanjutin nih kalimatnya. Hingga datang kematian di antara salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata sambil menyesali, ya Allah, sekiranya kau tunda kematianku sedikit waktu lagi aja. Artinya apa? Dia minta ditunda kan? Ya. Kenapa dia menunda? Pasti ada penyesalan. Baru dia mau ngelakuin apa? Maka aku akan bersedekah. Bukan mau sholat, bukan mau pergi haji, tapi mau bersedekah. Karena dia baru tahu, dia belum ibadah. Padahal tugasnya cuma satu, ibadah di dunia ini. Nah, wujud ibadah itu sedekah. Makanya dia bilang, kasih waktu deh, saya sedekah deh. Biar saya dikatakan beribadah. Gitu. Ya. Dan masuk ke dalam golongan orang soleh. Jadi syarat jadi orang soleh itu sedekah itu. Tapi sedekah yang ikhlas. Iya, kembali lagi situ. Kalau nggak ikhlas, nggak ada lagi istilahnya. Jadi seorang soleh Rugi lagi kita. rugi lagi. Nggak salah lagi berarti. Nggak ada kebahagiaan. Nggak ada kebahagiaan. Gitu. Kan kita mencari kebahagiaan. Iya, iya. Nah, jadi kebahagiaan dunia akan menentukan kebahagiaan akhiratnya. Iya, iya. Makanya saya kalau di kelas kan suka ngomong, kejarlah nikmat hidupmu, jangan mengejar rezeki. Nah, Itu dia. padahal kita bekerja untuk mencari rezeki. Karena nanti rezeki Kan ada lagunya tuh. Rezeki. karena nanti rezeki itu akan dikembalikan sama Allah. Jadi ada lagi tuh yang mengatakan setiap harta yang kau belanjakan sebagai di dalam jalan Allah sebagai sedekah ya akan dikembalikan sama Allah berlipat ganda.
Jadi nggak, tapi berlipat ganda nggak tahu hitungannya. Hitungannya biar Allah yang Iya. lakukan gitu. Kita nggak punya hak. Tapi udah pasti berlipat ganda. Jadi bukan kita ngasih 1 dapat 1, enggak, pasti lebih. Ya. Tapi nggak bisa dilihat ditakar 70 kali, 30 kali. Dan hartanya belum tentu harta benda loh. Oh iya. Yang penting bentuk harta. Harta. Dan kita juga nggak mensedekahkan nggak cuma harta benda Iya, juga betul. kan tadi. Nah, yang lebih sering kita menyedekahkan harta yang bukan non benda, tapi nanti dibalikinnya pakai harta benda. Oh iya. Iya iya banyak seperti itu. Tapi nggak usah khawatir. Ya. Jadi itu udah jaminan dari Tuhan. Oke. Ya. Nah, Makanya tadi saya bilang jangan kejar rezeki, karena rezeki itu pasti ngikutin. Selama kita mengejar nikmat, tadi berarti perilakunya bersedekah-sedekah yang ikhlas. Rezekinya bakal dibalikin lagi sama Tuhan. Gak usah khawatir, gak usah dikejar. Karena banyak orang yang cuma mengejar rezeki, dikasih sama Tuhan rezekinya banyak, tapi hidupnya nggak nikmat. Banyak nggak gitu? Iya iya. Ya pilih aja mau ngejar nikmatnya atau ngejar rezekinya. Oke, baik Mas, terima kasih. Ini kita udah mendapatkan ilmu lagi nih, Mas Yunus. Jadi bagaimana cara menggapai hidup nikmat. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di topik berikutnya nih, Mas. Lebih dalam lagi. Ini kita udah hidup nikmat. Nanti tadi Mas Yud udah ngomong pencuri nikmat. Nah, apalagi nih? Apalagi nih kan? Pencuri nikmat nih. Ada apa lagi kan? Ya ada perampok nikmat kan? Atau pencuri cinta gitu. Bahaya kan? Nah, nanti kita sambung lagi nih, Mas Wid. Iya, silakan. Dengan topik yang berikutnya. Saya rasa topik itu penting banget karena banyak sekali orang yang cuman bisa nyebut setan tapi nggak ngerti apa. Nah, itu. Padahal dia musuhnya musuh. Nah, kalau kita perang masuk ke dalam daerah perang, tapi kita nggak kenal musuhnya, ya kira-kira bisa menang apa enggak gitu aja. Itu harus kita pelajari, si musuh itu. Oke, terima kasih Mas Wid. Ya. Baik, sahabat kita, alhamdulillah sahabat kita udah mendapatkan pemahaman baru lagi nih, bagaimana menggapai hidup nikmat dan bahagia yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Widodo. Nah, jangan lupa ikuti terus kita Healing Talk berikutnya yang akan lebih mendalam lagi menjelaskan dan membicarakan healing masalah-masalah yang berbasis trauma dan emosi. Baik, terima kasih sahabat kita. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Salam.